Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini Sendiri. Di sini saya akan menerangkan mengenai akuntansi keuangan menengah satu tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Yang pertama di sini kita bahas latar belakangnya, di mana dalam dunia bisnis modern, laporan keuangan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, maupun pemerintah. Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan secara luas. Maka penyusunannya harus mengikuti aturan yang seragam. Oleh karena itu, diterapkan standar akuntansi seperti PSAK di Indonesia yang telah dikonvergensikan dengan IFRS sebagai standar internasional. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih transparan, relevan, dan dapat dibandingkan secara global. Terus di sini kita masuk ke pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan atau financial reporting merupakan sarana utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, serta perubahan posisi keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Terus ada juga standar akuntansi. Accounting standards atau standar akuntansi ini adalah seperangkat aturan dan pedoman resmi yang mengatur bagaimana transaksi keuangan diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseragaman, transparansi, dan keterbandingan antar perusahaan. Di sini juga ada penerapan IFRS dan PSAK di Indonesia. Indonesia mulai menerapkan konvergensi IFRS ke dalam PSAK secara bertahap sejak tahun 2008 melalui Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, langkah ini dilakukan agar laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat diakui secara internasional dan memiliki kualitas yang lebih transparan serta konsisten. Beberapa standar yang telah sepenuhnya mengadopsi IFRS antara lain PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan, PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar, dan PSAK 73 mengenai sewa. Penerapan standar ini tidak hanya mengubah metode pencatatan, tetapi juga menuntut perusahaan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pelatihan sumber daya manusia serta kesiapan teknologi akuntansi. Nah, di sini ada dampak penerapan IFRS terhadap kualitas laporan keuangan nih. Penerapan IFRS memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Standar ini mendorong keterbukaan informasi melalui pengungkapan yang lebih rinci sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dianalisis. Selain itu, penggunaan dasar pengukuran nilai wajar membuat informasi yang disajikan lebih mencerminkan kondisi ekonomi terkini dibandingkan metode biaya historis. Dengan adanya keseragaman standar internasional, laporan keuangan perusahaan Indonesia juga menjadi lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan global lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dalam maupun luar negeri. Terus ada tantangan dalam penerapan IFRS. Meskipun penerapan IFRS membawa banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas standar sering membuat perusahaan kesulitan dalam memahami dan menerapkannya secara tepat. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam IFRS, terutama perusahaan kecil dan menengah. Penyesuaian sistem akuntansi dan pelatihan pegawai juga memerlukan biaya yang cukup besar. Di beberapa kasus, terdapat pula perbedaan antara ketentuan IFRS dan regulasi perpajakan nasional yang membuat perusahaan harus melakukan rekonsiliasi tambahan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini ada contoh pengakuan pendapatan. Nah, sebuah perusahaan internet menjual paket layanan berlangganan 6 bulan dengan harga 1.200.000 dibayar lunas di awal. Nah, pendapatan di bulan pertamanya dicatat 1.200.000. Nah, pendapatan total 6 bulannya 1.200.000. Pendapatan per bulannya 1.200.000 ini dibagi 6 jadi 200.000. Untuk jurnal bulan pertama, kita bisa masukkan kas 1.200.000, pendapatan diterima di muka 1.200.000. Nah, untuk setiap bulannya, di sini ada pendapatan diterima di muka sebesar 200.000 dan pendapatan jasa 200.000.
Kesimpulannya, financial reporting dan accounting standard merupakan dua aspek fundamental dalam sistem akuntansi modern. Pelaporan keuangan berfungsi menyajikan informasi ekonomi yang relevan dan dapat diandalkan. Sementara standar akuntansi memberikan dasar dan aturan agar informasi tersebut disusun secara konsisten. Harmonisasi antara IFRS dan PSAK menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Melalui penerapan standar yang baik, diharapkan laporan keuangan tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dan mendukung transparansi dalam dunia bisnis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.